Kalau kamu pikir dia cuma ramah, kamu salah besar. Satu tanda ini aja cukup buat buktiin dia diam-diam menginginkanmu, meskipun dia sudah punya pasangan. Enggak semua perasaan diungkapkan lewat kata-kata. Kadang, justru yang paling berbahaya adalah yang disembunyikan. Apalagi, kalau itu datang dari seseorang yang seharusnya nggak boleh punya perasaan itu. Istri orang yang menyimpan perasaan, biasanya nggak akan jujur. Tapi tubuhnya nggak bisa bohong. Dan kalau kamu nggak peka, kamu bisa terjebak dalam situasi yang rumit, penuh drama, bahkan merusak hidup banyak orang. Perhatikan baik-baik 5 tanda ini. Tanda pertama, tatapan yang berbeda dari yang lain. Dia nggak cuma melihatmu, dia mengunci kamu dengan matanya. Tatapannya lebih lama, lebih dalam, dan sering terjadi di momen-momen yang seharusnya biasa saja. Bahkan, saat kamu memergoki dia menatap, dia nggak langsung menghindar. Justru kadang tersenyum kecil, seolah memberi sinyal. Ini bukan sekadar tertarik, ini sudah masuk ke level emosional. Lebih dari itu, tatapannya sering muncul di momen diam. Saat nggak ada percakapan, saat kamu lagi fokus ke hal lain, atau saat dia merasa kamu nggak memperhatikan. Itu karena perasaan yang dipendam cenderung keluar saat kontrolnya melemah. Kalau kamu perhatikan lebih dalam, matanya juga sering berubah. Lebih lembut, lebih hangat, bahkan kadang terlihat bercerita. Ini bukan tatapan sosial biasa, tapi tatapan yang membawa emosi. Dan yang paling jelas, dia melakukannya berulang kali, bukan hanya sekali 2 kali. Kemudian yang kedua, selalu punya alasan untuk ada di dekatmu. Awalnya terasa kebetulan, lama-lama jadi pola. Dia tiba-tiba ada di tempat kamu nongkrong, ikut nimbrung obrolanmu, atau mencari alasan kecil untuk berinteraksi. Yang bikin mencurigakan, dia melakukannya terlalu sering untuk disebut kebetulan. Karena sebenarnya, dia sedang menciptakan kesempatan. Kalau kamu tarik mundur dan lihat polanya, kehadirannya selalu pas timing. Saat kamu sendirian, saat kamu butuh teman ngobrol, atau saat suasana memungkinkan kalian lebih dekat. Khusus untuk kamu, dia juga cenderung memperpanjang interaksi. Obrolan yang seharusnya selesai cepat, jadi lama. Hal kecil dibesar-besarkan, hanya supaya ada alasan tetap terhubung. Ini bukan spontanitas. Ini usaha yang halus, tapi konsisten. Ini sinyal bawah sadar, bahwa kamu adalah pusat perhatiannya. Selanjutnya yang ketiga, bahasa tubuhnya terbuka. Saat dia bersama orang lain, dia biasa saja. Tapi begitu kamu datang, semuanya berubah. Tubuhnya menghadap ke kamu. Posturnya lebih terbuka. Dia terlihat lebih siap menerima kehadiranmu. Perhatikan detail kecil seperti posisi kaki, arah bahu, dan cara dia memiringkan tubuhnya. Semua itu tanpa sadar mengarah ke kamu. Bahkan saat dia sedang berbicara dengan orang lain, dia juga cenderung menghindari gestur tertutup, seperti menyilangkan tangan atau menjauh. Sebaliknya, dia memberi ruang masuk untuk kamu, secara fisik maupun emosional. Hal ini menunjukkan kenyamanan yang tidak biasa, karena tubuh secara alami hanya terbuka pada orang yang dianggap penting. Kemudian tanda keempat, sentuhan yang terlihat sepele, tapi berulang. Ini yang sering dianggap nggak penting, padahal paling jelas. Dia menyentuh lenganmu saat tertawa, menepuk bahumu, atau membenarkan sesuatu di bajumu tanpa diminta. Kalau hanya sekali, mungkin kebetulan. Tapi kalau berulang, itu cara halus untuk menciptakan koneksi fisik tanpa terlihat mencurigakan. Yang membuatnya signifikan adalah frekuensinya dan alasan dibaliknya yang sering dibuat-buat. Sentuhan itu selalu punya pembenaran, tapi terasa terlalu sering untuk dianggap normal. Kadang sentuhannya juga sedikit lebih lama dari seharusnya. Bukan sekadar kontak cepat, tapi ada jeda kecil yang memberi kesan kedekatan. Dan tanpa disadari, sentuhan-sentuhan kecil ini membangun kenyamanan emosional yang lebih dalam, yang bisa dengan cepat berubah jadi sesuatu yang lebih berbahaya.
Selanjutnya tanda kelima yang terakhir. Energinya berubah total saat bersamamu. Perhatikan ini baik-baik. Dia bisa terlihat biasa saja di depan orang lain, bahkan dengan pasangannya sendiri. Tapi, saat bersama kamu, dia jadi lebih hidup, lebih perhatian, lebih hadir. Seolah-olah kamu adalah versi dunia yang ingin dia miliki. Tapi, nggak bisa. Dan itu yang paling berbahaya. Perubahan ini bukan hanya soal sikap, tapi juga aura. Cara dia tertawa jadi lebih lepas, cara dia berbicara jadi lebih hangat, dan cara dia mendengarkan jadi jauh lebih fokus. Dia juga cenderung mengingat hal-hal kecil tentang kamu. Detail yang bahkan orang terdekatmu mungkin lupa. Yang paling mencolok, dia seperti berusaha menjadi versi terbaik dirinya saat di depanmu. Ini adalah tanda bahwa kamu punya tempat spesial dalam pikirannya. Masalahnya bukan cuma dia punya perasaan, tapi apa yang kamu lakukan setelah menyadarinya. Karena di titik ini, kamu punya dua pilihan. Masuk lebih dalam, atau keluar sebelum semuanya terlambat. Ingat, gak semua perhatian itu tulus tanpa konsekuensi. Kadang, yang terasa menyenangkan di awal, justru jadi sumber penyesalan terbesar di akhir. Jadi kalau kamu melihat tanda-tanda ini, jangan cuma menikmati, harus berani ambil sikap. Menurut kamu, kalau ada di posisi ini, lebih kuat menahan atau menyerah pada perasaan? Sebelum video ini benar-benar berakhir, saya ingin dengar pendapat jujur dari kalian. Situasi seperti ini gak pernah sederhana. Di satu sisi ada perasaan, perhatian, dan kedekatan yang terasa nyata. Tapi, di sisi lain ada batasan, ada komitmen orang lain, dan ada konsekuensi besar yang gak bisa diabaikan. Kalau kalian ada di posisi seperti ini, kalian sadar ada seseorang yang sudah punya pasangan, tapi menunjukkan tanda-tanda seperti ini ke kalian. Ada perasaan yang gak seharusnya terjadi. Kalian bakal tetap bertahan dan menjaga batas, atau justru terbawa suasana dan melangkah lebih jauh? Apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan memilih untuk menjaga jarak, menahan diri, dan menghentikan semuanya sebelum terlambat? Atau kalian akan tetap lanjut, mengikuti perasaan, dan melihat sejauh mana semuanya berkembang? Dan yang lebih penting menurut kalian, siapa yang paling bertanggung jawab dalam situasi seperti ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya benar-benar ingin tahu cara kalian melihat situasi ini, karena setiap orang pasti punya sudut pandang yang berbeda. Saya penasaran, kalian termasuk yang kuat menahan, atau yang memilih mengikuti perasaan? Mari kita diskusi bareng di sini.